Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Kalau ngomongin soal leader yang proper, gue melihat sebagai leader dan gue juga look up to Bapak Gembala kita. Awalnya gue berpikir leadership tuh pada akhirnya karena ya Bapak Gembala kita ini juga udah aktif melayani gitu ya, udah sosok yang dikenal itu kan, bukan pemimpin yang tiba-tiba minimal jadi pemimpin gitu kan, tapi memang start from the ground juga gitu kan Bapak Gembala kita Koyas ini. Ya, gue berpikir kayaknya it will be easy. Awalnya gue berpikir bro leadership karena Koyas udah dari bawah banget nih gitu. But then sebenarnya semakin beliau lama menjabat dan gue cukup mengikuti khusus sekarang ini dapat kepercayaan juga untuk discuss bareng dan sebagainya. Ternyata pada akhirnya menjadi seorang leader tuh apa yang lu pandang baik itu bisa juga tidak dipandang baik oleh orang lain gitu. Gue baru sadar ternyata decision making tuh sesusah itu ternyata bro. Khususnya di gereja karena ada banyak aspek ya. Kita kadang kalau mau ambil decision kita bisa jadi oke secara aspek teknis gitu ya. Tapi secara aspek rohani mungkin jadi ada orang-orang yang kayaknya nggak gini deh dan sebagainya. Jadi ternyata se complicated itu. Yeah. Nah, lu pribadi ya ketika ngomongin sebelum lu menjadi seorang leader kan lu dipimpin juga nih. Yeah. Bagaimana lu melihat leader yang mengambil suatu keputusan nih, siapapun leader itu ya di sekitar lu ya, mengambil keputusan dan itu sebenarnya sama lu sendiri sebenarnya nggak seru dengan keputusan itu, tapi hampir sebagian besar orang sekitar lu setuju dengan keputusan itu dan akhirnya mengambil keputusan lain di luar keputusan lu. Lu sendiri punya sifat rebellious itu nggak sih? Kalau gue pribadi jujur cukup rebellious ya, dalam artian bukan negatif banget, tapi maksudnya gue akan mencoba terus mengusahakan biasanya, tapi lu sendiri lebih pribadi oke gue respect to the authority dan yaudah gue menerima. Atau lu tipe orang yang suka nyindir kah, nyendil kah? nyindir enggak, tapi gue sendiri pribadi yang cukup strong ya. Di personality gitu. Jadi gue kalau cenderung kalau udah bilang A ya gue akan go dengan A gitu. Tapi gue melihat sepanjang pengalaman gue jadi seorang leader, seorang pembina, memang posisi di atas itu dilema ya. Jadi satu sisi kita nggak tahu harus ngapain, kemudian juga ada mungkin tuntutan atau keinginan dari anggota organisasinya gitu ya, dari pengurus dari anggota. Tapi di satu sisi lu juga punya keinginan tersendiri gitu ya, dan you don't know which one you should choose gitu. Kamu nggak tahu gitu kamu harus pilih apa. Back again gitu. Jadi sebenarnya orang leader itu ya harus berdoa sungguh-sungguh dan punya hati sungguh-sungguh sih untuk itu gitu ya. Pada akhirnya keputusan apapun yang dipilih oleh seorang leader, karena kita di organisasi yang demokrasi ya tetap aja gitu anggota pengurus ya harus menghormati keputusan dari si leader itu. Kalau gue sendiri ya sepanjang pengalaman gue sangat mempertimbangkan sih masukan dari teman-teman gitu ya. Tapi pada akhirnya keputusan yang gue ambil ya meskipun gue nggak tahu apakah itu dulu objektif atau subjektif gitu. Tapi gue berdoa sih itu keputusan yang terbaik yang bisa gue ambil pada saat itu gitu. Jadi bukan masalah rebel atau gimana ya, karena kan tiap orang kan pasti punya pendapat masing-masing gitu ya. Bahkan ketika seorang leader ambil keputusan yang berbeda dari kita, kadang kita suka mikir juga sih, kok gitu ya, gue mah nggak didengar gitu. Apalagi kalau berkali-kali gitu ya, selalu ditolak gitu ya. Itu kan kita dari perspektif kita menganggap si leadernya yang rebel, nggak pernah dengerin gue. Yes. Padahal mungkin aja kan dari satu sisi memang masukan lo yang kurang tepat atau kurang oke pada masanya gitu ya. Bukan berarti lu nya yang salah atau dianya yang salah, banyak aspek gitu ya. Jadi
Itu yang harus kita tanemin ke leader-leader kita gitu ya. Bagaimana kita seorang leader harus mendengarkan anak-anak kita, dan anak-anak kita juga harus belajar untuk respect leader kita gitu. Nah, yang susah itu ketika memang si leadernya itu yang cukup keras, tapi dia tertutup, oke. Terus juga memang keputusan yang diambil sebenarnya bukan yang terbaik gitu. Memang secara keseluruhan gitu ya. Misalnya banyak orang yang memang setuju kalau memang keputusan yang diambilnya agak salah lah ya. Gitu. Nah itu yang agak sulit gitu ya. Ya kita sebagai anak-anak gitu ya, ya tugas kita ya bantulah sebisa mungkin untuk lead nih si leader ini untuk bisa bukan sesuai keinginan kita ya, tapi memiliki kebijaksanaan dan perspektif yang berbeda gitu untuk melihat suatu masalah gitu ya. Bukan pengen leader itu seperti yang kita pengen, tapi kita juga sebagai anak-anak juga harus objektif sih menurut gua gitu ya. Dia nggak bisa cuma nyalahin leader atau leader nyalahin anak-anak. Karena sebagai satu organisasi ya kita kan kayak tim gitu ya. Dan tim itu sebenarnya leader tuh cuman bukan posisi yang lebih tinggi sih menurut gue ya, tapi dia kayak dapat porsi lebih mungkin ya. Memang porsinya untuk decision making gitu. Ya secara tuntutan ya mungkin lebih berat gitu ya, tapi kalau kita mandang leader itu sebagai posisi yang lebih tinggi, ya pasti ada minusnya sih gitu. Iyalah ya, maksudnya kadang berpikir ya gue berharap tidak jadi mengarah kayak udah pemimpin sepihak banget sih dan sebagainya, atau subjektif banget ya tadi ya. Cuman ya gue bersyukur ada beberapa momen yang gue sungguh bersyukur dengan Koya sebenarnya, gembala kita ya dari Gaya Male-R ini. Gue tuh kadang aduh gue ngomongin gembala lagi ya. Tapi ini gue melihat sosok Koya itu sosok yang benar-benar hati-hati tapi tegas loh. Gimana ya sih? Itu susah sih. Susah gak sih lo kayak jadi orang yang hati-hati? Jadi gue lihat Koya tuh mengambil keputusan tuh pasti butuh waktu aja dulu. Betul. Tapi sekalinya ngeluarin keputusan itu tegas dan ya udah gitu. Ya. Dan gue melihat gitu, maksudnya that's why banyak di gereja tuh kita sering banyak ada hal-hal kayak doa pengurapan dan sebagainya. Maksudnya kayak mulai dari gembala, mulai dari majelis, pelayan dan sebagainya. Ternyata memang itu penting ya bro ya. Dalam hal unsur gereja itu sungguh-sungguh ditekankan, karena memang ya menurut gue susah sih untuk bisa menyeimbangkan antara aspek rohani dengan aspek teknis, aspek organisasi, struktural dan sebagainya. Yang dimana ya Koisnya sebagai decision makernya gitu. Dan ya so far so good menurut gue ya. Gue melihat gereja kita mulai bergerak gitu ya. Dulu ada masa-masa di mana kita cukup struggle, tapi gue bersyukur bareng sama Koyas ini ya ada banyak perubahan yang ya gue nggak bilang harus drastis ya, tapi step by step ada banyak yang kita mulai kerjakan itu sebagai anak muda. Dan lo sendiri menurut Koyas gimana nih leader kita nih? Keren sih, maksudnya apa ya, leader-leader sekarang yang gue lihat di gereja itu tambahan tantangan gitu ya, karena gue melihat kekristenan di anak muda sekarang cukup strong ya. Wah, mereka banyak aspirasi yang kayak lu bilang tadi ya, pengen A, pengen B, kita punya banyak ide dan sebagainya. Dan memang Amsal juga udah bilang itu gitu, bahwa memang anak muda terkenal dengan kekuatannya gitu. Yes. Nah, itu yang harus di-collab dengan senior-senior kita dengan kebijaksanaannya gitu. Nah, Koyas gue lihat cukup baik untuk collaborate ini dua hal ini gitu ya. Jadi di satu sisi yes dia mendengarkan aspirasi ataupun masukan-masukan dari anak muda, tapi di satu sisi dia juga tahu bahwa anak muda juga kadang atau seringkali suka terlalu brutal mungkin ya ide-idenya, off the box ya, terus kayaknya kurang proper deh gitu ya. Mungkin mereka belum tahu itu gitu, belum ada experience-nya bro. Belum ada experience-nya. Dan Koyas tuh bisa menyelipkan kebijaksanaannya di porsi yang pas gitu sih menurut gue ya. Apalagi sekarang makin kelihatan sih. Dulu mungkin beliau nggak lebih open dengan masukan-masukan anak muda gitu ya. Ya gue mengerti karena memang pada eranya waktu itu memang budaya seperti itu belum ada gitu ya. Betul. Sekarang Koyas juga udah ngikutin, udah coba mendengarkan, tapi ya dia masih punya
personality-nya dia, leadership-nya dia, karakternya dia masih autentik lah ya gitu, sebenarnya. Gitu. Kadang gue menemukan kok Yes tuh lebih up to date dari gue kadang-kadang. Ya, gitu kan. Gue salutnya tuh karena dia sangat mengikuti khususnya ya problem-problem di kekristenan, Yes. di pendeta, kemudian mungkin bidat-bidat gitu ya, ajaran-ajaran yang salah, kemudian ya seputar kekristenan secara umum itu ya, dia sangat update. Of course ya, kalau ada dia yang nggak update wajar sih menurut gue, karena manusia nggak mungkin update semuanya ya, kalau nanti lelah. Ya gue, dan memang apa yang membentuk ya gue pribadi sama Rian yang ya bisa dibilang di youth ya bisa dibilang ya kita cukup leading juga lah dalam beberapa aspek gitu ya, cukup dikasih porsi untuk leading juga. Ya kita melihat juga ada banyak hal-hal yang kita lakuin dulu. Awalnya kita kita seminar aja deh gitu, kita converse ya udah, kita converse aja, dan kita berpikir ya udah gitu. Tapi at that time atau bahkan ya Tuhan izinkan kita untuk ada di masa-masa ini gimana nih struggle nih, misalkan jemaat ada yang makin hilang gitu ya, setiap Sunday service ada orang-orang yang tiba-tiba nggak berkabar, tiba-tiba ada pelayan yang pundung, you know what I mean, kayak struggle itu terjadi. Dan ketika gue nggak bilang semuanya bisa beres di saat itu ya, karena dulu kita mungkin punya ya sebagai remaja ada ego dan sebagainya. Tapi what we've learned in this after that time adalah gue melihat dulu gue sama Rian bisa jadi sama loh dari segi sesuatu, tapi di dewasa ini gue sama Rian jadi merasa jadi punya tipe leadership yang berbeda, tapi goalsnya sama gitu sebenarnya. Nah, itu lucu juga sih menurut gue. Kita belajar dari ya hampir sebagian conference yang gue ikutin, lu ikutin juga lah gitu ya kan. Dan kita juga suka sharing bahan-bahan di internet tentang sesuatu yang kita belajar. Tapi dewasanya pada akhirnya menjadi leadership itu penting untuk jadi autentik juga gitu. Pada akhirnya ya gue setuju sih. Ya kita berdua gak harus jadi sama kayak Koiyas gitu. Gitu. Pada akhirnya ya lu akan lu, gue akan gue, Koiyas akan Koiyas gitu. Cuman indahnya church ini adalah karena kita satu tubuh Kristus ya, ada saling collaborate itu, dan menurut gue itu yang beautiful sih, di diversity yang kita punya masing-masing ini. Dan banyak anak muda yang takut untuk jadi leader, benar nggak bro? Ya. Takut ini sih, takut salah ya. Betul. Ya dari gue pribadi ya, ada istilah lu nggak akan pernah siap sampai akhirnya lu jalani itu. Pada akhirnya jadi leader tuh lu nggak akan pernah siap gitu. Nggak usah jauh-jauh jadi ketua organisasi, jadi KM gitu ya, zaman dulu jadi KM gitu ya, udah yang dipikirin tuh mungkin gue harus padahal kerjanya cuma siap beri salam ya. Siap beri salam. Bendahara lebih susah ya. Bendahara lebih susah nyari uang kas kan, ngumpulin uang kas kan, atau siapapun sebenarnya. Dan gue percaya nggak pernah terlambat untuk lu mengambil step menjadi seorang leader, karena menjadi leader itu akan siap karena lu disiapkan di momennya gitu. Karena terlepas lu ikut conference atau enggak, ada shaping pembentukan yang terjadi ketika lu menjadi leader, itu sifatnya kondisional gitu. Belajar dari kisah Daud pun gitu ya, sebenarnya kayak sama sekali nggak qualified, tapi ketika Tuhan pilih, kalau kebayang nggak sih bro, kalau Daud tiba-tiba ketika Tuhan pilih, Daud bilang nggak mau, gue pengen jadi gembala domba aja gitu. Kayak enggak deh kayaknya, atau nggak gue nunggu gue agak senior dulu, atau gue fitness dulu nih Daud, dia pengen gedein badan dulu, baru dia akhirnya mau jadi seorang leader gitu. Tapi at that time kalau Tuhan udah pilih dan Tuhan udah siapkan ya, you never know ya. Iya. Jadi ya orangnya harus lihat juga. Pertama kan nggak semua orang memang oke lah kalau gue bilang nggak semua orang bisa jadi leader gitu ya. Kecuali kalau memang dia menyadari misalnya passion dalam dirinya, dia mau jadi seorang leader gitu. Okay. Dan penting juga sih sebenarnya dia mempersiapkan sebelum jadi leader hal-hal apa aja yang memang diperlukan buat jadi seorang leader. Tapi back again seperti yang lu bilang gitu, yang nggak bisa semuanya lu pengen cover sebelum lu jadi leader gitu. Yeah. Proses Tuhan itu memang ada yang terjadi ketika lu harus memang jalanin itu dulu gitu. Yeah. Ya seperti kasusnya gue gitu, gue dulu waktu jadi leader kan masih terhilang gitu, tapi tetap Tuhan proses gitu. Yes. Ya kalau gue lihat flashback gitu ya, gue malah mekarnya gitu ya, kalau istilah bunga gitu, malah deket-deket mau beres kepengurusan gitu. Iya.
Tuhan bekerja juga gitu waktu gua salah, even gua masih anak bangor gitu ya. Tetap Tuhan bekerja gitu. Jadi tugas kita memang mengerjakan sebaik mungkin yang kita bisa kerjakan, tapi jangan sampai itu menjadi suatu intimidasi untuk kita tidak step further gitu untuk jadi seorang leader. Kita jadi selalu takut tentang hal itu. Gitu. Jadi leader itu ya bukan orang perfect yang tak pernah salah gitu ya. Pasti pernah salah namanya manusia gitu ya. Dan gue pikir orang kekristenan sekarang lagi banyak gembor-gemborin bahas itu ya, bahwa seorang leader juga masih seorang manusia, pendeta juga masih seorang manusia gitu. Ya jadi jangan takut salah, tapi jangan asal-asalan juga gitu. Betul. Buat ngerjain itu leadership. Dan gue suka poinnya tadi bahwa seorang leader itu harus punya authenticity gitu ya. Jadi kita nggak bisa patokin semua leader itu harus syaratnya begini. Yes, memang ada general, ada SOP lah ya. Ya ada minimal apanya ya, requirement-nya lah ya. Jadi untuk jadi seorang leader seperti apa. Tapi pada akhirnya authenticity itu yang bikin satu organisasi itu bisa melihat ke banyak arah gitu. Jadi satu leader dia memang banyak melihatnya ke arah A, kemudian ada leader lain yang melihat ke arah B gitu ya. Kalau semua leader harus dipatok sama gitu ya, ya jadinya kita jadi satu arah doang gitu, organisasinya bertumbuhnya, yang lainnya nggak terlalu dibangun gitu. Jadi ya itu ya, jadi jangan juga terintimidasi. Wah, gue mah mungkin bukan jadi seorang leader yang kayak pendahulu gue. Kadang ada intimidasi itu gitu. Gue nggak sebaik dia. Gitu. Legacy ya. Iya gitu. Jadi jangan juga gitu untuk takut seperti itu. Lu punya karakter lu sendiri gitu ya. Bangun seperti dan pengalaman gue gitu. Jadi ketua setelah gue itu orangnya sangat beda banget sama gue gitu ya. Agree. Gitu. Dan gue nggak maksa dia seperti gue, walaupun dulu gue sempat maksa dia ke beberapa arah. Dia pun juga tidak berusaha untuk seperti gue gitu. Pada akhirnya gue melihat things worse ya sebenarnya. Organisasinya malah makin cair karena dia gitu menurut gue. Meskipun kalau gue tanya gitu ya, kadang dia masih suka bilang, gue kayaknya bukan leader yang baik kok, kayaknya belum sebaik Koko, sering itu. You never get enough ya kayaknya kalau ngomongin soal achievement demi achievement ya. Minimal lu taati udah achievement sih menurut gue. Ya nggak sih? Jadi leadership bukan sesuatu yang menakutkan selama lu sadar bahwa lu perlu terus dipersiapkan, dan di setiap ketakutan yang lu lihat ke depannya seperti apa, ketidakpuasan itu, ya tetaplah pandang bahwa lu udah stepping in sendiri, itu udah sebuah achievement yang menurut gue luar biasa. Jadi seorang leader. Apa bro menurut lo closing statement kalau ngomongin soal leadership, orang-orang yang lagi struggle, takut tentang leadership, apa yang bisa lo sampaikan buat mereka? Jadi buat orang-orang di luar sana yang mungkin lagi struggle, lagi dapat tawaran nih, mau nggak jadi leader, mau nggak jadi pembina gitu ya, dan agak ragu, ya pertama harus doa dulu sih gitu ya. Karena Tuhan adalah segalanya, Dia yang paling tahu lu harus ambil apa dan sebagainya, gambar diri lu Dia yang paling tahu. Jadi terus andalkan Tuhan. Apapun keputusan lu pada akhirnya, baik itu benar atau salah, gue percaya Tuhan pasti terus mengerjakan yang baik sih dalam diri gitu ya. Dan segala kekurangan yang mungkin lu pikirkan saat ini, nanti gue percaya pasti Tuhan yang akan reveal bangun itu gitu ya. Atau bahkan mungkin dibiarin aja gitu kekurangannya, karena kayak kadang kekurangan itu membantu kita untuk terus menjaga kualitas kita gitu. Jadi kalau lu memang punya hati, ditaruhkan hati di sana, ya take the chance. Tapi kalau memang lu merasa kayaknya enggak deh, ya it's okay. Jangan takut untuk bilang enggak gitu ya. Jangan sampai ke pressure, aduh gue menolak pelayanan Tuhan gitu ya, takutnya berdosa dan sebagainya. Enggak juga sih menurut gue ya. Jadi harus tahu sih porsinya gitu ya, panggilannya seperti apa. Very good bro. Gue cukup suka tuh. Kekurangan ada untuk kita bisa menjaga kualitas kita. Menurut gue setuju banget sih itu. Kadang orang concern karena kekurangan ya gitu. Jadi I think this is very good kalau kita ngomongin soal leadership, bukan hanya dari aspek dia yang paling kelihatan dan sebagainya, tapi behind the scene-nya ada banyak struggle. Tapi di sini gue harap yang mendengarkan podcast ini, episode kali ini, jadi lebih bahwa mungkin I should take the change gitu ya untuk leader, karena gue pengen tahu nih
ketika gue take chance ini, apa sih yang Tuhan mau kerjakan buat hidup gue? Kadang bisa jadi proses itu juga ya. Nah, sama ini nih, baru-baru ini ada satu orang teman juga sharing gitu, dia dapat tawaran jadi seorang pembina dan dia lagi ragu soal hal itu gitu. Concern dia adalah itu gereja dari kecil, keluarga di situ, dapat tawaran di situ, should I take it? Menurut gua tetap prioritas pertama Tuhan, karena kalau kita jadinya ambil kesempatan itu karena itu memang gereja gua masih kecil, itu kan keluarga, padahal sebenarnya itu bukan panggilan gua atau memang bukan Tuhan memang pengen lu di sana, lu tetap nggak akan jadi leader yang baik. Menurut gue ya, we should respect our church. Bahkan itu karena dari kecil gue nggak mengajarkan kita untuk lupain gitu ya. Semuanya tentang Tuhan, semua kenangan indah bersama gereja kita lupakan saja, gitu ya. Tetap respect gitu ya, tapi jangan sampai itu menjadi satu intimidasi buat kita harus ambil keputusan itu. Menurut gue enggak sih. Dan jadi ini kan kalau ada tawaran sesuatu, memang kadang make a room untuk think and pray itu penting ya. Jadi itu mungkin jadi hal yang perlu dipertimbangkan juga. Tapi gue percaya lu pribadi kalau misalnya pun nggak, masing-masing kita meskipun nggak jadi leader di komunitas organisasi, tapi minimal lu udah jadi leadership, punya leadership yang bagus minimal dengan diri lu sendiri. Yang ngasih exercise dengan gitu aja. Tapi kalau lu percaya dan lu siap dan panggilan dan doa lu itu dengan apa yang lu doakan dan lu diteguhkan, ya why not ya gitu. Karena gue yakin akan banyak experience yang lo akan dapat. Oke, bro, I think that's it ya. Thank you so much for the talks and the times. Very blessed, dan gue berharap sebutannya kalau podcast Sukabawa itu pendengarnya warga-warga Sukabawa nih. Warga Sukabawa ini bisa collecting something dari apa yang kita ngobrolin hari ini. Ngomongin leadership luas banget lah. Gue rasa bisa 5 episode sama lo nih. Tapi ya let's see ya, kita bisa bawa arah ini kemana. Karena menurut gue leadership ini gue pengen coba ngobrol dengan beberapa sudut pandang juga, so should be interesting. Jadi buat warga-warga Sukabawa nih, bisa terus ikutin episode demi episode dari podcast Sukabawa ini. Thank you so much sudah mendengarkan episode kali ini, and God bless you all. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer yang berlokasi di Jalan Maleer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Al-Masih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.